Berikut ini adalah cara untuk login ke Moodle, kemudian membuat kategori, dilanjutkan membuat question yang akan disimpan di dalam kategori sesuai dengan topik atau tema kuisnya atau soal ulangannya. Kemudian nanti dirangkai menjadi sebuah lembar soal. Langkah pertama silakan buka browser, boleh Google Chrome, boleh Mozilla Firefox, kemudian masukkan alamat websitenya smpk6.ppk.penabur.sch.id. Pastikan alamat websitenya sudah benar websitenya, kemudian tekan enter. Nanti akan dilanjutkan ke halaman login. Kita akan login menggunakan akun email kita. Kemudian berikutnya login. Lanjut lagi, silakan Bapak Ibu membuka course-nya milik masing-masing. Nah, sebelum kita membuat soal, sudah dijelaskan bahwa kita harus membuat kategori. Ya, kategori letaknya ada di course administration. Ya. Ini adalah course-nya Bapak Ibu, bisa dibuka sesuai course-nya ya. Ini adalah contoh. Kalau sudah membuka course maka akan dibawa ke course administration. Kemudian ada question bank. Di sini ada berisi sub menunya question, kategoris, import, export. Nah, kita pilih kategoris, kita untuk membuat wadah sehingga soal-soal tidak berantakan. Jadi semua soal tersimpan sesuai dengan tema atau kompetensi dasarnya atau topiknya lah, seperti itu kira-kira. Nah, silakan membuat kategori. Jadi pilih kategori, kemudian name-nya di sini diisi. Misalnya saya punya materi ini. Ya, setelah kita input name kategorinya, kita add kategori. Nanti kita lihat bahwa kita sudah membuat kategori baru. Ini adalah kategori yang barusan dibuat, kemudian diklik. Nah, setelah diklik, kita baru create a new question. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya question yang kita buat akan masuk ke dalam foldernya computational thinking ini. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kategori sesuai tema atau kompetensi dasar. Create question. Ya, saya akan membuat soal multiple choice. Nah, ini adalah question. Yang pertama adalah question name. Ini bisa diisi dengan urutan soal, misalnya Q1. Kalau saya biasa memasukkan dengan urutannya Q1 atau singkatan dari question 1. Kemudian question tag ini adalah kalimat soal. Nah, kalimat soal Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu dari Word, bisa di copy ya. Contohnya seperti ini. Saya akan mengcopy dari Word. Nah, ini adalah bentuk soalnya. Nah, ini bentuk soal, kemudian default marknya itu kita perhitungkan dulu. Misalnya mau membuat soal jumlahnya berapa. Ya, katakanlah misalnya jumlah soalnya 25. Berarti kalau skornya 100 maka default marknya adalah 4 ya. Atau misalnya soalnya 40, berarti satu soal skornya adalah 2,5. Nah, misalnya saya contoh mau membuat 2 soal deh, berarti default marknya saya isikan 50, seperti itu ya. Nah, default mark adalah bobot per soal. Kemudian di sini ada shuffle choice ya, shuffle choices. Ini berarti mengacak pilihan gandanya ya. Ini yang diacak adalah di tampilan siswanya, bukan di kita. Kalau di kita itu di teachernya ya tetap terurut A B C D ya, seperti itu. Tapi di tampilan siswa
ya, urutannya akan ngacak, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini number the choice. Number the choice ini adalah tampilan pilihan ganda itu kan biasanya ada aturannya ya, menggunakan huruf kecil, menggunakan huruf kapital, sepertinya menggunakan huruf kapital ya Bapak Ibu ya, A, B, C, D seperti itu. Nah, kemudian ini choice 1 adalah opsi A, choice 2 opsi B, choice 3 adalah opsi C, choice 4 adalah opsi D. Nah, di pilihan ini kita tidak perlu menginput A, B, C, D seperti itu, tidak perlu ya. Kita hanya menginput jawabannya saja. Jawabannya saja ya. Jawabannya saja diinput. Misalnya jawaban A adalah ini. Jawaban B-nya adalah ini. Kita copy lagi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, harus pelan-pelan. Kalau sudah terbiasa pasti akan bisa dilakukan dengan cepat. Nah, oke, Bapak Ibu sudah punya 4 pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban yang benar, maka akan ditandai dengan grade-nya adalah 100. Nah, yang lain berarti non ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa save change. Nah, di dalam kategori kita sudah muncul berapa sih soal yang sudah kita buat, penunjuknya, pointernya ada di sini nih ya, counternya. Ini berarti saya baru punya 1 soal. Saya juga bisa preview atau melihat contoh soal yang sudah kita buat. Tampilannya seperti apa, acak-acakan atau tidak. Nah, tampilan soalnya yang sudah saya buat seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang diacak di tampilan siswa bukan A, B, C, D-nya ya Bapak Ibu, tapi tampilan ininya ya, isinya ya, isi opsinya. Nah, tetapi di tampilan kita tetap urut ya, opsinya seperti ini tetap urut di tampilan kita. Jadi misalnya kita akan merevisi jawabannya yang benar misalnya C awalnya dari B, ya tinggal kita lihat aja. Kalau C berarti pilihannya yang ada di nomor 3, jawaban nomor 3, berarti grade-nya diubah menjadi 100. Yang awal mulanya B berarti di urutan nomor 2 diubah menjadi non, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah preview dari soal. Kita tambahkan 1 soal lagi Bapak Ibu, soal yang kedua ya, seperti itu. Oke, nah saya akan membuat soal urutan kedua. Saya kasih penanda Q2 ya, atau namanya Q2. Nah, oke, saya akan menginput soal nomor 2. Nah, oke, soal nomor 2 saya akan menambahkan gambar. Jadi soalnya bisa ditaruh di atas, gambarnya bisa ditaruh atau diletakkan di atas soal, atau di atas pertanyaan, atau di bawah pertanyaan, yaitu terserah Bapak Ibu ya, sesuai peraturannya bagaimana. Misalnya saya akan menaruh di bawah teks pertanyaan ini ya. Berarti saya di sini tekan enter kan, kursornya berpindah ke sini, baru kita arahkan ke insert or edit image. Ini ada ikonnya. Kemudian auto size kita centang, nanti kita akan mengatur besar kecilnya tampilan gambar. Kemudian ini description not necessary juga harus diklik ya. Kemudian di browse. Nah, browse ini adalah untuk mencari gambar yang kita cari ya. Di sini ada attachment, cari browse lagi. Ya, gambarnya diletakkan di mana ya Bapak Ibu? Silahkan tentukan dulu folder yang menyimpan gambar di mana. Nah, setelah ini, setelah di browse, maka file gambar yang akan kita loading ke soal akan muncul di sini ya. Ini nama file gambarnya nih. Kemudian upload this file. Nah, ini kita bisa mengatur besar kecilnya tampilan gambar. Nah, ini kan auto size. Kita tinggal ubah aja, misalnya mau diperkecil. Kita kalau perkecil width-nya, height-nya akan otomatis ikut
menyesuaikan nih ya proporsinya. Misalnya 420 misalnya. Nah, kalau kita klik seperti ini, nah otomatis dia akan memperkecil sendiri ya. Ini height-nya akan menyesuaikan juga. Nah, rasionya akan sama proporsinya. Setelah itu kita save image. Ya, ini adalah tampilan soal bergambar. Seperti tadi, default marknya kita isikan bobot persoalnya itu. Kemudian shuffle choice biarkan saja dicentang ya, karena kita akan mengacak opsi ABCD-nya ya. Number choice-nya kita ganti kapital. Kita isikan jawaban. Oke. Harus hati-hati supaya kita tidak mengulang-ulang jawaban yang kita buat. Baik, kita berikan jawaban yang benar dulu. Kita kasih grade-nya 100%, yang lain adalah non. Setelah itu kita save change. Ya, sekarang kita sudah punya 2 butir pertanyaan. Nah, kita bisa preview ya Bapak Ibu ya, untuk meyakinkan bahwa tampilannya akan rapi. Nah, seperti itu tampilan soal yang barusan saya buat. Terus preview. Nah, sekarang kita sudah punya 2 butir soal ya. Ya, ibaratkan kita sudah siap untuk membuat lembar soal. Nah, bagaimana membuat lembar soal? Kita pergi ke course kita ya. Nah, course kita. Kemudian kita jangan lupa Bapak Ibu untuk mengaktifkan setup di sini ya. Settingan di sini kita harus turn editing on supaya panah kecil di sini untuk mengatur aktivitasnya akan muncul ya. Oke, kita misalnya akan membuat sebuah topik. Ini adalah topiknya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya akan membuat kuis. Nah, add activity-nya, pilih kuis. Nah, kuisnya akan diberi nama apa? Saya akan beri nama sesuai temanya saja. Ya, kalau Bapak Ibu membuat sesuai dengan tema yang Bapak Ibu miliki ya. Nah, ini misalnya mata pelajaran, misalnya ini tampilan di awal ya Bapak Ibu ya, informatika kelas 7. Jumlah soal 2 pilihan ganda misalnya. Nah, supaya teks ini muncul di dalam lembar soal, maka display description on course page-nya harus dicentang. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa atur timingnya mau kapan misalnya ya. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya akan membuat timingnya
jam sekarang misalnya. Ya. Kemudian ya, saya akan membuat soal durasi open dan close quiznya adalah 1 jam atau 60 menit. Kemudian time limit untuk mengerjakan anak-anak misalnya 30 menit. Ya, jadi kuis itu bisa dibuka selama 1 jam dan kuis itu dikerjakan waktunya adalah 30 menit. Seperti itu ya pengertiannya. Kemudian when time expires ini adalah mengatur aturan yang begini adalah open attempt are submit automatically, itu akan mengatur misalnya anak pengerjakan belum selesai tapi waktu habis, maka soal tetap akan terhitung ya. Benar salah akan tetap dihitung. Soal yang sudah dikerjakan akan dihitung. Yang tidak dikerjakan akan dianggap salah. Seperti itu ya. Kemudian ini grade. Grade ini misalnya KKM-nya, KKM misalnya kelas 7, 71. Nah, time allow itu berapa kali dia mengerjakan, ya setting aja 1 kali, namanya kan ulangan. Kemudian question behavior-nya dikosongi, review option-nya. Nah, ini biasanya kalau untuk kuis ya, kuis itu jangan tampilkan benar salah ya. Jangan ditampilkan benar salahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka hanya mengerjakan sampai selesai, tidak tahu skor. Nah, setelah anak-anak semuanya mengerjakan, anak-anak semuanya sudah remedial, nah kita anak-anak sudah mengerjakan semuanya, baru kita kembalikan lagi ini centang semua supaya anak-anak bisa membuka lagi, tidak mengerjakan lagi tapi membuka lagi, lihat nilai mereka dan jawaban benar salah dari mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini review option. Kemudian di sini ada extra restriction on a time. Nah, ini adalah untuk mengatur password. Ya, misalnya passwordnya saya berikan password di required password ya, Bapak Ibu. Setelah itu save and display. Selanjutnya, nah ini adalah lembar soal yang masih kosong, belum kita isikan dari butir soal. Butir soalnya kita klik dari sini ya, edit quiz. Nah, Bapak Ibu tadi adalah shuffle opsi jawaban kalau waktu di question. Nah, sekarang di lembar soal kita akan shuffle soalnya. Ya, soalnya diacak. Jadi soal dan opsi adalah semuanya acak misalnya. Kalau soalnya tidak mau diacak ya ini jangan centang. Anggap saja kita mau mengacak soal, berarti ini ya, shuffle-nya dicentang. Add. Ini untuk mengambil butir soal. Bapak Ibu misalnya tadi sudah menyimpan question bank ya di dalam kategori. Nah, kita klik. Nah, seperti itu ya. Kita tinggal cari, select kategori. Cari aja misalnya. Tadi sudah saya buat. Nah, ini ada dua soal. Kemudian kita checklist questionnya, cek. Kemudian add selection, add selected question to the quiz. Nah, lihat Bapak Ibu ya. Karena tadi sewaktu kita membuat butir soal kita sudah membuat default mark, maka di sini tidak perlu kita skor lagi. Nah, tetapi kalau ketika di pembuatan questionnya default marknya defaultnya 1, tidak kita ubah ya, maka nanti kalau kita mau menyusun menjadi lembar soal, ini harus dilakukan penilaian lagi, menyesuaikan dengan berapa jumlah soal yang akan kita buat. Nah, maksimum grade harus ditulis 100 ya. Kalau misalnya soalnya 40 berarti ini 2,5 seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana misalnya apakah kita bisa menambahkan soal dari mengetik langsung? Misalnya soalnya mau ditambahin 2 lagi tapi langsung mengetik di sini, ya bisa saja. Klik add kemudian a new question. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai lembar soal beserta butir soalnya ya. Ini sudah berisi ya, ada 2 biji. Nah, sekarang kembali ke sini, ke course-nya, kita lihat. Kita cek. Nah, ini ya Bapak Ibu ya.
Nah, bagaimana sih kalau soal itu misalnya mau kita buat untuk 5 kelas misalnya, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E misalnya. Ya tinggal copy aja ya Bapak Ibu ya. Usahakan Bapak Ibu punya satu master ya. Misalnya ini kita copy ya, duplicate. Caranya klik ini, kemudian duplicate. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini pasti akan ada tulisannya copy gitu kan. Kemudian duplicate lagi. Kemudian duplicate lagi. Kemudian duplicate lagi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, masternya Bapak Ibu bisa hidden atau hide ya. Nah, ini sebagai master. Ya, kita bisa ubah namanya juga, edit title-nya, tambahi kata master. Jadi ini bisa dipakai lagi. Ya. Oke, misalnya ini ya, ini mau untuk 7A misalnya. 7A. Kemudian bawahnya lagi untuk ujian 7B. Kemudian untuk 7C. Kemudian tambah lagi untuk 7D. Kemudian satu lagi misalnya 7E. Nah, Bapak Ibu, jika masing-masing kelas waktunya sama ya, time-nya sama, misalnya jam 7 sampai jam 8, ya kita tidak perlu mengubah time-nya lagi ya, karena ini hasil kopian. Tapi jika semuanya akan berbeda, misalnya 7A selisih 1 jam dengan 7B, ya tinggal ubah aja ya Bapak Ibu di timingnya ini. Misalnya ini jadi seperti ini ya misalnya. Atau juga tambah lagi dengan passwordnya dibedain. Ya, tinggal sesuaikan aja ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ubah passwordnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah-langkah yang lain bisa menyesuaikan. Nah, kita bisa mengecek soal yang sudah kita buat karena kita kan sebagai pembuatnya, maka kita bisa mengecek. Caranya tinggal klik aja. Timer yang sudah berlangsung, yang sedang berlangsung bisa kita buka ya Bapak Ibu itu seperti ini. Preview quiz, masukkan passwordnya. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat, bisa mencoba-coba menjawab soalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tidak akan muncul skornya ya, karena kita tadi tidak men-setting supaya skor tidak muncul ya. Bapak Ibu, seperti itu cara membuat kategori question dan kuisnya ya. Bapak Ibu silakan dicoba, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.